Oke, selamat siang. Ketemu di mata kuliah apresiasi arsitektur. Saya share screen dulu. Oke, semoga sudah terlihat jelas. Jadi sebenarnya hari ini sekedar sedikit membahas indikator-indikator yang sudah coba kalian kumpulkan di Google Drive. Jadi dari tugas indikator apresiasi. Sekilas tadi saya mencoba mengidentifikasi, kemudian melihat skema-skema yang kalian sudah lakukan. Ini punyanya Rizky, Carmela, sama Raihan. Memang tidak dalam bentuk skema, tapi tahapan yang dilakukan dalam melakukan apresiasi, yaitu dari penginderaan, proses penerimaan stimulus oleh indera manusia, rata-rata kalian sebagian besar melakukan di awal, stimulus apa segala macam berupa objek, kemudian setelah itu ada persepsi, perhatian, seleksi, organisasi, dan interpretasi. Saya lanjutkan dulu, nanti baru kasih catatan di beberapa titik. Kemudian ini Muhaimin sama Khairul. Ada peristiwa, kemudian pemilihan rangsangan, kemudian mengorganisasi, lalu pemulihan, mengingat, memori, interpretasi terhadap rangsangan dari atau rangsangan yang diterima oleh panca indera. Kemudian melakukan evaluasi dan tindakan. Itu skemanya. Ini Nyimas, Zaitun, Mauludi, Nur, dan Nabila sama berangkatnya dari rangsangan sensasi yang diterima oleh panca indera, kemudian ada pengorganisasian, ada interpretasi, persepsi yang dipengaruhi oleh lingkungan, ada dipengaruhi oleh pengalaman, dan sebuah proses belajar. Kemudian persepsi ini yang kemudian diteruskan menjadi sebuah apresiasi, karena seperti itu. Oke, ini skema yang disusun oleh Aninda dan kawan-kawan. Sama juga menerima stimulus, seleksi stimulus, di organisasi, diinterpretasi, pengenalan stimulus, persepsi dan pengambilan keputusan, umpan balik, dan penyesuaian. Kalau ini sudah sampai ke tindakan, proses penyesuaian itu sebenarnya proses adaptasi terhadap peristiwa yang terjadi. Mungkin kita tidak sampai kepada tindakan, kita tidak sampai pada proses adaptasi terhadap apa yang sudah diterima. Tapi oke lah, sebagai sebuah skema ini juga menarik, penerimaan stimulus. Kemudian ini Fausan dan tim cukup komprehensif dan cukup detail. Jadi ada stimulus yang diterima oleh panca indera dan dibagi sebelum menerima panca indera, dibagi menjadi yang stimulus kuat dan stimulus yang tidak stimulus lemah lah katakan itu. Panca indera juga cukup dijabarkan cukup lengkap semua panca indera. Setelah itu ada sensasi, ada proses, kemudian ada organisasi, dievaluasi. Seperti tadi juga ada memori, latar belakang proses atau organisasi itu juga dilatar belakangi oleh memori kita, yang baik dari penglihatan, ini cukup detail penglihatan maupun pendengaran, kemudian ada yang mengingat, mengulang, dan kemudian ada pemaknaan. Kalau tadi di sebelumnya lebih kepada tindakan, kemudian proses adaptasi, kalau di sini lebih kepada mencoba pemaknaan. Mungkin di mata kuliah apresiasi arsitektur terkait dengan tugas dan nanti ujian tengah semester mungkin memang lebih tepatnya lebih ke pemaknaan, berhenti pada pemaknaan, lebih berhenti kepada interpretasi kita terhadap sebuah kejadian yang diterima oleh panca indera. Sementara itu dulu. Oke, kalau yang ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh kelompoknya Fausan, ada stimulus, ada yang ambang batas, ambang
ambang yang stimulus yang kuat dan stimulus yang lemah, panca indera, dan sensasi dan persepsi. Kemudian persepsi ini yang kemudian dijabarkan oleh kelompoknya Pausan tadi sampai ke pemaknaan. Oke, ini juga hampir sama. Ujungnya lebih kepada adaptasi, hampir sama yang tadi. Nah, yang menarik di sini adalah kemungkinan kalian perlu membatasi diri dalam menerima sebuah sensasi atau sebuah stimulus. Membatasinya dalam pengertian panca indera apa yang akan digunakan. Jadi supaya tidak terdistorsi atau tidak terganggu terhadap inputan atau stimulus-stimulus yang lainnya. Contoh, kalau kita menggunakan LRT itu kita akan sangat mudah terganggu ketika kita membuka seluruh panca indera, terutama pendengaran. Cukup rame, announcement-nya juga cukup berisik. Kemudian apalagi kalau gerbong LRT itu cukup ramai, itu akan sangat mengganggu. Mungkin kalian bisa fokus ke satu atau dua panca indera. Kenapa saya menyarankan untuk membatasi supaya stimulus yang masuk ke dalam diri kalian, sensasi yang masuk ke dalam diri kalian itu benar-benar bisa diolah, bisa diorganisasi. Syukur-syukur kalau kalian sudah punya apa ya, indikator apa yang mau dilihat umpamanya, atau apa yang mau didengar, atau sudah punya gambaran sebenarnya objeknya apa. Di kelompoknya Fausan ini tadi sempat saya baca sudah memunculkan warna yang menjadi fokus. Jadi ketika berjalan, warna apa yang menonjol, kurang lebih mungkin yang saya tangkap seperti itu. Jadi saran saya ketika mulai menyusur itu mulai ada bayangan dulu. Mau satu objeknya apa kira-kira, kemudian hal apa yang ingin dicapai, atau sensasi atau stimulus apa yang mau dicapai dari penginderaan dari segala macam. Syukur-syukur secara kelompok sudah sepakat kira-kira katakanlah ada 3 atau 4 objek amatan. Objek ini macam-macam, bisa sebuah katakanlah ini ya Ampera dan sekitarnya, tidak fokus di satu titik atau satu bangunan, sehingga judulnya memang apresiasi kawasan atau bangunan di Kota Palembang. Kalian masukkan atau list saja kira-kira di titik-titik mana saja yang mau diamati lebih lanjut. Itu supaya enak kita ketika melewati tempat itu kita jadi lebih fokus gitu. Nah, kemudian itu tadi catatannya juga panca inderanya tolong dipersempit saja supaya kita bisa banyak lebih dalam sih, bukan banyak data yang masuk tapi lebih dalam supaya melakukan apresiasinya itu enak gitu. Apresiasinya juga jelas itu mau kemana. Saya tidak dalam hal ini tidak akan membatasi kalau ini apakah ini nanti jatuhnya ke kritik, Pak. Sementara abaikan batasan antara apresiasi dan kritik. Dihajar dulu apa yang kalian dapatkan, kalian gunakan segala macam. Nanti setelah dalam proses kita coba lihat. Jadi targetnya memang minggu depan kita akan survei bareng, kita akan jalan-jalan bareng, mendapat penyerapan dan segala macam. Setelah itu minggu berikutnya kalian bikin draft apresiasi itu seperti apa, dan itu yang kemudian akan diproduce untuk sebuah paper di UTS. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pengertian saya mengapresiasi dan berterima kasih kalian sudah bikin minimal skema-skema ini.
Sehingga minimal ketika turun ke lapangan kalian sudah tahu. Dan sekali lagi, mata kuliah ini hanya stimulus. Mata kuliah ini apalagi tugas indikator untuk apresiasi ini sebenarnya sebuah usaha melatih kalian untuk lebih peka terhadap lingkungan. Sehingga ketika nanti di tahap-tahap berikutnya, di semester-semester berikutnya, atau bahkan untuk mata mata kuliah di semester ini, ketika kalian survei itu tidak hanya mengerjakan atau tidak hanya mencari data berdasarkan tugas dari mata kuliah, tapi kalian bisa menambahkan hal-hal yang mungkin di list survei itu tidak muncul karena akan banyak informasi-informasi tambahan yang bisa disepakati. Itu yang pertama. Jadi catatan saya terhadap indikator-indikator yang sudah kalian kumpulkan saya apresiasi sekali. Kemudian sebenarnya tadi mau tanya gitu loh, apakah Jumat dan Sabtu yang kalian kosong ternyata Sabtu kalian juga masih ada, Jumat kalian masih ada kuliah eh, tradisional, ATB, sama landscape. Sehingga kayaknya kita akan tanggal 16 ya. Kita akan tanggal 16, kita kumpul di Stasiun Bumi Sriwijaya. Nanti di lokasi kita akan tentukan, kita akan mengarah ke Masjid Agung atau sampai ke Jakabaring, atau kita mengarah ke bandara. Nanti kita sepakati aja. Atau mau ke bandara dulu, setelah itu ke Jakabaring, terus balik lagi ke Bumi Sriwijaya, silahkan. Nanti kita rundingan dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, ada sanggahan, ada diskusi yang mau disampaikan. Silakan. Izin bertanya Pak. Silakan, Fauzan. Sebelumnya terima kasih Pak atas tanggapan dari indikator-indikator yang telah kami berikan. Izin bertanya Pak, untuk indikatornya sendiri itu dari kelompok kami itu menetapkan ada 5 indikator Pak. Mm-mm, Seperti yang Bapak sampaikan tadi itu, yaitu yang pertama itu indikatornya tentang bentuk dan siluet, kedua warna dan pencahayaan, mm-mm, tiga landscape dan lingkungan, mm-mm. empat empat inovasi desain Pak. Oh, berarti ada 4 ya Pak, maaf Pak. Nah, Oke. berarti ada 4 indikator yang rencananya akan kami fokuskan ke sana Pak. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu untuk saran atau pendapat Bapak gimana Pak? Bentar, saya buka dulu ya. Saya tadi nge-restart komputer soalnya. Nah, sebenarnya udah saya buka tadi. Ayo. Oke. Jadi ada 4 hal ya. Tadi apa? Oh, bentuk siluet, kemudian warna, landscape, dan inovasi ke bentuk. Ini sebenarnya sama dengan bentuk ya? Atau gimana? Yang keempat. Yang keempat tuh lebih ke gaya arsitektural gitu. Oke. Sebenarnya nggak masalah kalian secara berkelompok sudah menentukan aspek-aspek apa yang gitu. Nanti kita akan cross check di lapangan. Itu kenapa saya sarankan juga ada empat kasus yang kira-kira kalian udah bisa memperkirakan kasus-kasusnya apa aja. Nah, dari situ mana yang lebih lebih apa ya? Lebih dominan nanti. Mungkin nanti ketika di laporan dan segala macam atau dilakukan diskusi segala macam, 4 ini mungkin jadi 2 atau bahkan 3 atau 2 hal saja yang sangat menonjol gitu. Atau mungkin bisa bergabung antara warna dan inovasi ini kan. Inovasi ini mungkin bisa bergabung warna dan bentuk geometris yang unik gitu mungkin bisa bergabung. Jadi sementara enggak masalah, Pausan. Dari indikator yang sudah coba disusun seperti ini. Bahkan eh, kalian secara berkelompok mungkin masing-masing anggota kelompok sudah pegang pegang tabel gitu kan dari
kasusnya, kemudian dicontang aja atau diberi catatan aja bentuk siluet gimana kalau di kasus ini lewat dari LRT, dari ketinggian itu seperti apa. Kemudian nanti warnanya seperti apa? Kembali lagi kan kita kan fokus ke satu atau dua panca indera. Apa yang dilihat? Tuh, kesepakatan aja. Yang dilihat sama yang dirasakan, gitu. Umpamanya ya, umpamanya. Karena kita modelnya memang memang berjarak dengan objek. Untuk sementara itu sebagai wujud apresiasi. Ceritanya kan narasi besarnya itulah kita naik naik LRT dari atas, kemudian kita coba melihat melihat dan berjalan satu dari atas, kemudian dari LRT itu punya kecepatan juga LRT, dan di beberapa titik itu cukup cepat sehingga mungkin apa yang ditangkap tidak detail. Itu kenapa ini masuk di dalam apresiasi, bukan kritik. Karena memang secara moda transportasi itu sangat cepat, bahkan di beberapa titik cukup cepat sehingga eh, input atau stimulus yang masuk ke mata kita atau yang kita dengar, yang kita rasakan itu sangat minim gitu loh. Justru itu yang saya sengaja saya tempatkan ini diapresiasi. Kalau dikritik itu kan harus detail kan, harus detail. Syukur-syukur bisa masuk gitu kan. Nah di sini bagaimana dengan sekilas itu nanti ketika di laporan atau di tulisan juga disebutkan ini dilakukan dari atas LRT dan segala macam begitu. Nggak apa-apa, Pak Usan. Dengan indikator ini yang sudah cukup cukup detail sehingga kelompok juga cukup cukup bisa punya pegangan lah. Syukur-syukur kemudian dibuat dibuat ah, syukur-syukur kemudian dibuat kayak tabel gitu kan, coret-coret. Nah, karena ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Ini kaitan dengan bentuk tadi, apa catatannya, warna, apa catatannya. Enak, lebih enak sih. Nanti tinggal cross check aja. Tinggal cross check ketika ngobrol atau diskusi. Nah, interpretasinya memang jadi bukan interpretasi personal, mungkin agak-agak melenceng dari apresiasi secara umum. Apresiasi itu cenderung sangat personal, tapi ini bisa berkelompok. Dan interpretasinya itu seperti itu, interpretasi kelompok. Begitu kurang lebih. Cukup jelas, kawasan? Sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Silakan yang lain, kalau ada. Kalau saya mengistilahkan Fausan dan tim itu sangat strukturalis itu. Strukturalis dalam artian jelas, detail, aspek-aspek apa yang mau dilihat gitu. Ada yang model seperti itu. Nanti mungkin ada beberapa tim yang oke lah nanti di lapangan dilihat, nggak apa-apa. Setiap orang, setiap tim itu punya karakter tersendiri. Kadang saya juga udahlah mau mendapatkan sebanyak mungkin eh, informasi, jadi tidak pakai indikator apapun. Tapi ada beberapa yang karena waktu, karena segala macam, saya pakai cukup detail. Bahkan sebelum survei, saya sudah survei secara virtual pakai Google Earth dan segala macam, Google Street, Google Earth, detail, kemudian cari informasi sehingga di lapangan benar-benar hanya mencocokkan, hanya melakukan validasi di lapangan. Benar enggak seperti ini? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada yang keberatan, kita survei di tanggal 16 hari Sabtu. Hari Sabtu jam 9 kita kumpul di Bumi Sriwijaya. Kenapa Bumi Sriwijaya? Ya karena itu di tengah-tengah gitu loh, gampang aksesnya. Gampang aksesnya. Begitu.
Oke, kalau nggak ada, terima kasih karena memang hari ini memang hanya sekedar ngecek ini dan untung tadi bisa masuk ke Zoom. Atau hari ini agak di internetnya. Thank you, sehat-sehat. Oh ya, catatan sekali lagi. Tanggal 16 kita benar-benar melihat situasi ya. Situasi dalam pengertian keadaan kesehatan lingkungan di Kota Palembang. Kacau banget. 2 hari ini kacau banget. Asap udah mulai cukup cukup pekat. Tadi pagi sih agak gerimis, agak berkurang, tapi tetap aja. Kita benar-benar day by day updatingnya. Nanti mungkin sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan nanti saya update lagi kondisinya dan segala macam. Gitu kurang lebih. Oke, cukup kah? Sehat-sehat ya. Kondisi cuaca nggak karu-karuan. Oke, sampai saya stop recording.